Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebab balik sama aja di channel Ibrahim Jambak Bisati. Salam ajo, salam piamane. Dan sana ajo dimanapun berada, baik itu nanti rantau ataupun nanti kampuang, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan sehat, rezeki murah barokah, rezeki banyak, beserta umur dipanjangkan Tuhan, disaratokan dengan amal ibadah dan banyak pula. Oke, dun sana setiap penunggu cerita horor dari Ajo. Sebelum Ajo memulai cerita kadun sana, jadi supaya kita nak dikaduh ada makhluk astral, makhluk halus yang ada di lingkungan kita, kita baca doa perlindungan kepada Tuhan kita dulu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la ilaha illahu. Sebelum sana Ajo mendengarkan cerita-cerita horor dan cerita menyeramkan dari Ajo, mari bersama-sama kita membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana di saat Ajo baca cerita, makhluk 110 mendengar cerita Ajo. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah di sana Ajo, kini Ajo ni menceritakan Ikoko cerita berkaitan dengan dua simpang jalan. Ilmu biar lebih murah dipahami selain ilmu bela diri. Ilmu bela diri ko kan ada zahir, ilmu zahir, ada ilmu batin, ilmu dalamnya gitu. Atau yang biasa kita kenal dengan tenaga dalam. Jadi dun sana aja dimanapun berada, ilmu zahir batin ko dia teh duya yang kita hingga sekarang ko, dia teh duya yang kita tempati sekarang. Ada dua jalur yang dilalui oleh manusia. Dan pertama jalur nan putih, jalur kanan, dan kedua jalur hitam, jalur kiri. Ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ilmu ku aja punya cerita untuk sana aja. Semoga bermanfaat untuk sana dan untuk diri aja sendiri. Jadi sana sobat aja dimanapun berada, ilmu yang harus kita tuntut tentunya dan pastinya ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu putih bahasa kita aja. Jadi dan sana aja ikut cerita dan aja ceritakan tentang kawan dari apa itu aja dan menuntut ilmu hitam, ilmu sesat, ilmu syaitan, ilmu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dun sana aja indak menyabuian cerita ko terjadinya di daerah ma, di kampung ma, itu tuh ndak aja sabian dong, gitu tuh menjaga kode etik jurnalistik ya kecil orang ya. Jadi ko cerita perjalanan hidupnya. Jadi masuk itu dan sana di awal ini menuntut ilmu di negari, kita sebut negari antah berantah ya, tapi kok kisah nyata di sana. Masuk tu kawan dari apa RT aja kok kita agiah namanya deh biar gampang kita nyebutnya. Kita agiah namanya si Papuih. Jadi di sana si Papuih kok masuk tu masih muda,
badan masih sihai gitu, pangana masih tarang. Jadi di zaman papuih ko masih muda, kawan apa ete ambo ko zamannya masih muda, kutiku itu sedang gencar-gencarnya orang menuntut ilmu bela diri. Tentunya sekali dituntut nak, sekali menuntut ilmu zahir, sekalian menuntut ilmu batin. Menuntut ilmu doa dalam. Masuk itu sedang gencar-gencarnya gitu. Maka sedang gencar-gencarnya, sebabnya pada zaman itu main hukum rimbo aja gitu istilahnya, nama nan bagak di atas, nama nan lemah di bawah. Jadi para pemuda masa itu sedang gencar-gencarnya berburu ilmu bela diri itu sana. Jadi nana Pak Joko malang nasib badan beliau, kawan-kawan Pak Joko malang nasib badan inyo nantinya menuntut ilmu hitam gitu. Ceritanya menikah di sana. Pada masa itu di negara antah berantah ko si Papuih di dalam lingkungan kesehariannya acok diperolok-olokkan dengan kawan-kawannya karena inyo tak pandai bela diri apa-apa gitu istilahnya. Ko bahasa kita kini acok kan bully dengan kawan nih. Aku lemah aja kan. Jadi si Papuih ko hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan acok kan bully dek kawan-kawannya di sana. Jadi itu tarumu ala hatinya. Suatu hari di rumah ranggayanya si Papuih ko tinggal jam 2 balik tagak. Kutiko tengah malam taman wongnya di dalam biliknya. Jadi dulu rumah kayu di sana, si Papuih ko dibuka pintu paman wong si Papuih ko kan dicaliaknya ke arah luar. Masa tu di sana kampung tu masih asri suasananya, pohon masih banyak dan kadang-kadang masih banyak tanaman-tanaman hijau. Jadi malam tu dingin saja. Masa tu purnama sampai balik sedang terang bulan di sana. Jadi si Papuih memandang di biliknya sambil mencari kata langit. Kok mode kota Ruyambo di malah tak ragu diri ambo sebagai laki-laki nanti perolok-olokkan taruh je. Aku lemah bana ambo. Besok aku hawas ambo cari guru untuk paraja bela diri di sana. Jadi di sana aja keesokan harinya, besok paginya minta izin lah si Papuih orang gayanya sudah makan bersama. Oh Pak, ambo dia bertanya kabar aja Pak. Sebagai seorang laki-laki, ambo acuk dibuli dengan kawan Pak tu. Yo tahu salah Pak, kok bela diri ambo nak baca doh. Nak beraja ambo sama abak sibuk ke ladang. Betul pula mak. Maknya pandai lah bela diri nyon sana, tapi mak sibuk ada puas aja kan. Jadi bah rancanya dia apa dia ang bah rancanya. Kalau dia ambo ya tania dia ambo mencari guru Pak. Maksudnya Papuih nak sekolah di sana. Dia apa aja mak bansai kan. Jadi bah ranca dia ambo yo kabania mencari guru Pak. Mencari guru untuk pagar diri supaya ambo nak ada perolok-olok dengan kawan ambo dulu kan. Jadi bah ada Pak, dibazinan ambo keluar mencari guru. Jadi di sana papikir abak aku agak lama. Batuannya seketek kan. Batuak sekali lagi. Nak mereka dah baitulah Papuih. Dan kini wang kala kadang. Dan dia abak yo nak nampak ada bawang kan dia bully dia kawan. Tentu wang nama rasuat. Jadi banyak pihak kacau abak kan. Yo terserah abaknya nak gitulah kadang kan. Semua kan bully dengan kawannya terus je biarlah pelapis nyolai je kan mencari guru kan. Jadi setelah makan bersama di kameh lah di Papuih ke bajunya gitu. Berjalan lah inyo berjalan.
Dulu kendaraan lo nado lah. Kawan apa PT ambo ko lah tuwo mah ya itu mengkue lah kejadiannya lah lambo-lambo batang itu. Saman saya suai ko. Jadi di sana berjalan lah papui ko. Berjalan pematang sawah sambil mencari keindahan desanya kan. Jadi lah tibonya tiap bukit jadi desanya. Tinggallah engkau negari ambo sementara negari dan ambo cintai dan ambo sayang. Ambo payu menuntut ilmu untuk membangkitkan jiwa ke laki-lakian ambo laki. Jadi di sana bajalan si papuih ko sambil mencari-cari negari orang indah permai ramai. Jadi masa tu rami orang gitu kan. Jadi taruh bajalan si papuih taruh bajalan masuk ke parak-parak taruh bajalan masuk imbu keluar imbu bertuban aku yang mental papuih mencari guru dan sana. Jadi de saking lama bajalan hari itu bertambah lari juga nak tambah malam gitu. Soalnya kok bajalannya kok desa-desa yang dilewati kok dakiknya kok dari kampung kok di bajalan tarik. Nah, pada ketika si papuih sedang berjalan, tersebut dia orang gaek berjalannya kok si papuihnya kok di dalam anu kok parak bantuannya imbu indak rimbun indak tarang indak loh gitu. Jadi nampak dia orang gaek sedang mencari kayu bakar kan. Nampak orang gaek sedang mencari kayu bakar. Nah jadi di sana si papuih gua kan dicari orang gaek tu mungkoi buruak sangai. Mungkonya buruak bantuannya seram garembehnya panjang jambangnya panjang. Lama teman doang si papuih gua cari aja kan disapu dia gaek itu. Dia yuang berceliak nawa den kan. Nah do rupa kabakandaan waden diang jadi kan. Jadi di sana si papuih gua de masih tarah muda ya. Yo kan. Awak menjawab elok pak. Apa iya awak mengendak apa yo. Yo dengan kandaan apa. Kemailah kan. Si papuih apa nih hati ya kan. Dikajar orang kayak dikajar awal aja. Melonce si papuih putar-putar di udara pada cerita belum mendekar kok paputar didongkak apa tu sekali simbe pus tercampak si papuih kau adanya dosa ada. Jadi tu tercengang si papuih dak onde sakti kayak komah kan dan baik guru kayaknya sekali dan ojo sekali simbe tercampak ada deh. Ketika pak tu kau menyerang sekali le kan, oh ni ampun pak ampun saja kan. Ampun dia tapi ada yang kandaan. Indak pak ambo mau apa tadinya. Tujuan muka si awak mencari guru apa aja. Di mana kampung aja, nak jauh sih kau pak. Tiga di sana awak lewati saja kan. Aduh sare yang guru kau den. Sare pak. Kui den. Jadi di kambeh ni lah ada si papuih ke baju nanti serak tadi di kuya pak aku kan. Lah lama-lama berjalan sobok pondok deh kan. Kau masuk lah ke dalam anu kau sana lah ke dalam hutan kau. Tadi tu di tepi hutan di parak-parak penduduk. Jadi lah masuk ke dalam hutan ada pondok tu. Sinan tu halamannya cukup luweh kan untuk latihan silat. Jadi kecil apa kau ibadah ke guru kau den.
dosa raya. Jadi lah tabaco deden. Sambil wa menentu ilmu nan zahiyah pasti apa kandak na batin kan. Iyo pak. Itu mana makasih ambo. Nak cukui dan buana lahi aja dah. Dan batin ambo tentu ilo aja kan. Sekali barang kuah dayuang 2-3 pulau terlampaui. Sambil menuntut ilmu nan zahiyah dan batin ambo tentu pulau. Jadi yang pertama dengan ambo ilmu nan sarai ego les mayangan kadang tinggal kadang lihat doba dilampah aja kan kurang aja ya kan? Tuhanan jauh aja kan kamu nanti ilmu lah iyo maaf lah apa bisa kau rubah lah semayangan nak boleh tinggal. Dan kedua ilmu dan wadan ajan kawa anggo tentunya ilmu ya insya Allah ridho Allah kawa dijauh dari setan pilih gitu. Salehnya bersihkan hati gitu. Jadi sebelum ada nangke jadi muriden selama 3 bulan uang jadi uang berasihan tinggal di siko samoden mengabdi yang kawaden memberasihan laman batana untuk aden pokoknya dan jadi pengabdian nang loko ya sungguh untuk ilmu kaden kan. Jadi dia si papui ko dia nak butuh ilmu mana kan di sana. Jadi sebulan berlalu si papui tetap bersabar menyapu halaman memasak untuk calon gurunya ko kan. Berasihan pondok gitu, berasihan halaman. Jadi capek jadi itu 3 bulan pun Allah berlalu. Di bola saat ketika si Ranggai tadi mengangkat si Papui jadi murid. Jadi masa tu pas pana malam kami patang Jumaat di sana buat mengecek lah si guru Ranggai Papui. Ini waang lah hamba angke jadi murid. Panggil lah hamba guru. Jadi di sana diajarlah ada si Ranggai namun ko budak rupa tadi ko silek itulah kira-kira ya gerakan-gerakan zahir. Setelah setahun menuntut ilmu silek gerakan zahir sama guru, jadi memutih kajinya nih kok silek batin gitu. Saat si Papui lah diajar segala ilmu gerakan-gerakan silek kepada si Papui, guru majan gerakan silek ke si Papui. Jadi di hari pemutihan dia gia petuah si guru. Sebelum ambo ajan kawaang nan kapatangko nan ambo ajan silek lahia dan kini ko ambo ajan silek batin. Silek lahia tanpa silek batin tak sempurna do ibarat baju tak bersarawah kan atau ibarat sarawah tak baju. Jadi silek zahir harus diputuskan dengan silek batin. Jadi setelah gurunya majan, doa-doanya, amalan-amalannya gitu, zikir-zikirnya itu sana. Satu hal yang harus orang tahu sebelum mengamalkan doa-doa aku kata guru itu kan. Silek batin ko sebenarnya gitu. Ada kata pituahan anan ambo agih kalau ingat musuh pantang dicari, basuh pantang dilaan. Silek batin silek lahir mencari kawan, silek batin mencari Tuhan. Jadi kata putih di silek batin go Yubana mengharap perlindungan kepada Allah itu inti utama. Tak mengharap perlindungan kepada jin setan pilih do. Sasek dari jalan Tuhan tu menyimpang ke arah yang salah. Itu kunci silek batin tu. Zikir niat nanang pakai ambu ajan zikir khususnya pakai niatnya mengharap ridha Allah. Kalau engkau pakai zikir itu untuk mengharap kesaktian, mengharap kekuatan, mengharap kelebihan, tak akan ridha Allah ke pakai waang. Jadi ada najan waang zikir, amalkan, tekadkan dalam hati itu mengharap ridha Allah.
Kalau mengharap lain syirik batin, menduakan Tuhan namanya itu. Zikir lainnya tapi hati dak ke Tuhan, syirik batin. Jadi guru segala itu guru ambu amalkan setelah diajar doa-doa, zikir-zikir gitu kan. Jadi besoknya berpisah lah guru jo murid gitu. Di hari perpisahan ya tangi-tangi hendaklah lamu baraja kan tuh dek ranggai ko si papi ko lah raso anak kandung lah raso anak sendiri. Di paluaknya tagok-tagok, oh papi jangan lupa nasihat dari Yambo, dari guru angko. Musuh ya pantang dicari, musuh ya pantang dilaan. Silik batin mencari kawan, silik lahir mencari kawan, silik batin mencari Tuhan. Jadi dia tiru ya kau jangan mencari musuh, banyak cari kawan. Jadi guru jadi kan. Jadi capek cerita di sana setelah berpisah dari gurunya, setelah takatnya benamkan niat di hatinya. Hari-hari berlalu sampailah hanya di kampungnya di sana. Yo ndak lama lo dia belajar 3 tahunan lah. Lah lumayan lah ilmu. Jadi di kampung tu nyo kan masuk di kampungnya tu kawan-kawan yang bulinya tu duduk di simpang kan masuk tu kan. Papui ke Arambi ke mau ang selama ya kan. Pasti ke tekwi malo ya kan. Papui sapanya. Tekwi kan tekwi gue dah pasti dengan ya. Mang selama ngono. Dak do. Ya kawan, yang kau pajanan lemah ya kan. Si Papui kan tentu di sabah-sabahnya jadi kan ada di body di kawan wang kamang selama ya kan ada nak kadang bully dulu ya ada nan kadang patangi dulu ya kan. Jadi sebanyak tu kawannya sebanyak preman adolesinan sebanyak tu puluhan membuli si Papui. Jadi bak kacik guru tadi kalau di Ambo kini komposisi Ambo perasaannya you nak ada mencari lawan loh. Tapi nan preman kalau bakandaan tu. Jadi dibaca lah di Papui zikir-zikir tu kan keluarnya ilmu-ilmu yang dipelajari di guru tadi. Preman-preman membulinya dulu tuh tak kongkang dari kesembilanannya di sana. Jadi capek cerita di sana lah tak kongkang 9 orang tadi lah kaburnya bersobok lah curang kayak dia patangi-tangi lah yang di Papui lah kadang kini paannya di sobok guru alhamdulillah mak di sobok abaknya mak abang ke sawah malamnya mau biasa kan lah kayak sanjo ko tibu mah di lah sanjo di sobok coba palu coba salam coba kan banyak puih ni dapat guru dah alhamdulillah ba ilmunya alhamdulillah lagi menaikkan diri ke Tuhan kan. Capek cerita di sana hari taruh berlalu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Preman di kampung tu ramai ke Papui lah. Kalau tahu Papui ku pade kan. Jadi asal mula si Papui ko beralih dari ilmu putih ke ilmu hitam. Masa tu nyo mencintai seorang gadis dari desa sebelah. Jadi alahnya gaduh di si Papui itu kan, alahnya ungkapkan perasaannya gitu kan, itulah aja deh gadihnya. Mungkin lah cowok menyatakan perasaannya kan. Jadi sekian penolakan, di penolakan yang terakhir kok di sana cewek kok ya agak sombong kan, meludah halahnya si Papui, Papui. Dawaang selero dan doa saja kan, cuy, ludahnya kan, pandai hati si Papui kan, dagang dakwa ada ludahan cewek pandai hati kan, padahal menyampaikan perasaan dengan tulus gitu kan, asal ditolak oleh lo, maka diludah mana, pandai hati si Papui, kurang aja kau mah kan, awas kau aja kan, sonsang aja tu ada buaya aja kan, nah dalam hatinya ya. Jadi mengutuk si Papui ko nak langsung pulang ada berjalan di tepi tahi ya balah caru biar cewek itu takkan dua kau aden biarnya tun dua kau aden saja kan.
tekana deh zikir, tak mungkin dan pakai zikir itu ilmu untuk mengharap ridho ke Tuhan. Tapi empat nih hati dan jangan balah kakak aja lah cara. Jadi lama memandang sambil berjalan, seorang lah kawannya, puy, uish, jangan dia menuang jo, deh tahu lah jangan ditulak cinta dan sepaja tu dia aja. Wang iyo lo jadi cinta acu ditulak sacu tu mulang maulang muka perasaan di mic wang nyoba ale nama perasaan cinta dang. Tu kini bangun untuk anak besok ada untuk anak ada ni ludah ni dah. Kurang aja penjahat tu mah kan. Dibalik ga tu ni aja. Tu bahas orang balik tu nak fikir kini aja papi kan. Dua cara aja. Ambil ludah tu dilihat je kan. Kan tahu nak dukun dengan pos sebelah tu je kan. Ilmu itu apa dia aja kan. Dan kalau dukun malah dan je kan. Mungkin kalau dan baduannya kalah dukun tu dan masjid papi kan. Ni balik pulang balik nak je kan. Yo sakit hati dia nak aja kan. Jadi capek cerita lu sana si papi ko nak dia nya namanya tu mambiak ludah cewek untuk ada buat rukun do telah mati dan iwa dan seorang nama kerajuannya kan, dan seorang nama kerajuannya kan tengah malam dari sini kabar jamaah keluar bayi kimbo seorang duduknya di batu gadang. Jadi malam tu berzikir untuk menenangkan diri kan. Tak kuswa ya dah. Tiba tekana ada kejadian sore tadi ludahan de orang yang suku tu kan panik hati. Tekana ada kecil guru kalau zikir marok kesaktian yo melenceng jalan lagi ke ilmu hitam. Jadi dek sakit hati lupa lah pituah guru dibaca zikir tu tapi untuk membawa tu bilau untuk membawa segala pilih baca zikir ni itu untuk menambah kesaktian untuk memanggil jin bilau. Berarti lah tibu itu siri ni kan. Yo dipanggil segala tu bilau malam tu kan. Yo malang mana nasib si papu itu sada dipanggilnya tu bilau tu terang adanya suara kan. Dia ampun kira-kira betul ya. Tujuan nama manggil waden menggaduh waden lalu deh tak meritu doh aja si papu kan. Dan sore tadi di ludah ada cewek ada ni pulang balik kan. Aduh sare ang pulang balik dan masuk ke tubuh orang ang tinggal ilmu lamuang ang pakai ilmu den. Jadi si papi kan lupa itu guru kan. Ya bakarila anak si papi kan juga ambil tadi di padian masuk ke tubuh langsungnya kerajaan malam tu kan. Tak apa-apa nanti ajarnya orang alih kalau sana disusunnya pokoknya sabantua orang-orangan lah itu boneka ketek kan. Rupanya di sana tanpa sepengetahuan kawannya tadi si papi kok ludah cewek itulah diambil dimasukkan ke dalam pasti kan keluar mati kau aja kan. Tak papi nanti dia aku di ludah-ludahan ni kau rasanya kan. Diambil di papi ludah tu telepon ke boneka entah ilmu apa dia ajarnya dia jin bilau ko ditampil tinggal si gadis ko nak tapak ya sakit mah jadi buatnya manjat dinding udah itu kabar terangnya sakit dia terlampau sakit kepalanya berputar-putar kan pingsan lah gadis ko. Jadi capek cerita sana si papi ko dek nado rasu ibu lacuk manulak gitu kan. Jadi itu kan nan cewek nan ko nan di kanannya ko sama ilmu hitamnya tadi
Oh, lambe laun saki nak mau makan nak mau minum, akhirnya mati. Nauzubillah. Soalnya pengajaran lo untuk anak adik-adik, kalau ditembak orang laki-laki itu menulak elok lah itu, mengam mudah warna kan, tulak selelok. Awak nak suka juda doh itu, awak nak suka juda doh, awak adonan lain. Sambil lo nak perlu je ludahan doh, pandai hati orang. Jadi pelajarannya dan sebab piho salah lo. Jadi wah ada tulak ama bakaja aja roleh kan, nak ikut tuh. Jadi sana aja dimanapun berada, itulah kisah dari kawan apa aja kok. Melenceng awalnya berhasil jalannya dari ilmu putih, tapi dari gara-gara ditolak cewek beralih ke ilmu hitam. Lama iman, malang nasib gitu. Jadi hari ke hari, bulan ke bulan nyo terpeleset jalan hidupnya. Semayang lah mulai tinggal, puasa sekali hajan, ada puasa depan tanah pilih tu, puasa nak uliah, semayang nak uliah. Kalau puasanya, kalau semayangnya lama ilmunya. Lama-lama aden bisa berangkit dari tubuh hang macam kan. Jadi sarai anak boleh semayang, nak boleh puasa, semakin kuat semakin lancar ilmu hang macam kan. Boleh tu banasas kalau awak CS yang mau pilih kau di sana. Batu. Soalnya pilih kau lah bersumpah ke Tuhan. Inyo akan mencari pengikut sebanyak-banyak ada teruya untuk kawannya di neraka. Nak ada gunanya berkawannya pilih di sana. Sebaik-baik pilih, sebaik-baik jin itu adalah nan paling jahat di bangsa manusia. Menurut banyak hinunya kalau berkawan jo pilih jo jin. Jin kau di sana kalau nyo soleh, kalau nyo taat ke Tuhan, pastinya menjauh dari manusia. Nak ada nyo berkawannya manusia. Kalau nyo soleh, tapi kalau ada jin mendaki manusia pasti ada niatnya untuk menempati tubuh manusia tu. Apalagi awak berkandak supaya nyo datang ke tubuh awak, jadilah dia nyo tersesaknya masuknya gitu kan. Jadi pelajarannya udah sadar untuk anak sedang belajar ilmu bela diri, menuntut zahir sekaligus menuntut batin, pasti diajar dari guru. Jadi tanamkan dalam diri kita tauhid kepada Allah, yang Allah tetap Allah. Jadi tidak boleh menyeleweng dalam kehidupan kau, dan Allah tetap Allah. Pokoknya harus selalu berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusana aja dimanapun berada, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ko adalah apapun ilmu yang kita tuntut harus dilandaskan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun masalah dalam kehidupan kita nanti terjadi ko diselesaikan dengan jalan yang diselesaikan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebab tadi kan tidak diselesaikan masalah tadi dengan jalan syirik kepada Allah, menuntut ilmu hitam, salah kadang jalan itu. Jadi dosana aja dimanapun berada, sebaik aja dimanapun berada. Semoga dari cerita aja kok ada ibrah yang kita ambil, ada hikmah-hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik untuk menjalani kehidupan di atas dunia kau. Oke, sebaik aja semoga terhibur ya. Ko ia agak lama aja cerita mah. Sebenarnya kau lebih panjang cerita jelek kau, tapi dek waktunya terlampau lama mana. Jadi bosan lo di sana jadinya kan. Oke. Nantikan cerita-cerita aja berikutnya. Salam aja, salam piamane. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.